Shalom saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Injil Lukas. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Engkau mengaruniakan kepada kami pertolongan, sehingga kami ini sungguh-sungguh bisa membaca bagian-bagian firman Tuhan kami, dan kami sungguh-sungguh dikuatkan melalui pembacaan yang sehat. Terima kasih Bapa, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Lukas pasal yang ketiga. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes, raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Sebab ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan dan yang berleku-leku akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami berbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikan dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat dan pengirikan, dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi, setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah Yusuf anak Eli, anak Matat anak Lewi, anak Malki anak Yanai, anak Yusuf anak Matica anak Amos, anak Nahum anak Hesli anak Nagai, anak Maat anak Matica anak Simei anak Yosek, dan anak Yoda, anak Yohanan anak Resa, anak Zerubabel anak Sealtiel anak Neri, anak Malki anak Adi anak Kosam, anak Elmadam anak Er anak Yesua anak Eliezer, anak Yorim anak Matat, anak Lewi anak Simeon anak Yehuda, anak Yusuf anak Yonan anak Eliakim, anak Melea anak Mina anak Matata, anak Natan anak Daud, anak Isai anak Obed anak Boas anak Salmon, anak Nahason anak Aminadab anak Admin, anak Adni anak Hezron anak Peres anak Yehuda, anak Yakub anak Ishak, anak Abraham anak Terah anak Nahor, anak Serug anak Rehu anak Pelek, anak Eber anak Salmon, anak Kenan anak Rakpasat, anak Sem anak Nuh, anak Lameh anak Metusalah, anak Henok anak Yered, anak Mehalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, kita sudah melihat bahwa Injil Lukas adalah Injil yang pertama-tama memperkenalkan Yesus Kristus berdasarkan perbandingannya dengan Yohanes Pembaptis. Dan kali ini kita sekali lagi melihat Yohanes Pembaptis bukan lagi di dalam masa kehamilan orang tuanya terhadap dia, atau masa
ketika dia ada di dalam kandungan, tetapi Yohanes Pembaptis yang sudah dewasa, bukan yang baru saja lahir, sudah. Dan kita melihat ya, Yohanes Pembaptis ini muncul sebagai seorang sosok yang hadir di dalam sejarah. Pasal 3 ayat 1, saudara, ini adalah satu buah bagian yang menyatakan dengan sangat jelas ya, bahwa Yohanes itu melayani di dalam satu buah konteks sejarah tertentu yang bisa dicek di dalam satu buah catatan yang sangat mendetail, saudara. Yaitu dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Jadi kita mendapati, saudara, bahwa Yesus Kristus yang diperkenalkan, Yohanes Pembaptis yang diperkenalkan adalah mereka yang merayani di dalam satu buah konteks sejarah tertentu, saudara. Ada di antara orang-orang Kristen, saudara, atau jangan-jangan kita yang pernah merasa seperti ini ketika kita pergi ke gereja, kita mendengarkan khotbah firman Tuhan. Kita itu merasa bahwa itu adalah satu buah khotbah-khotbah yang isinya adalah good dan right filosofi. Itu filosofatnya bagus, teologianya bagus, mungkin etika yang diajarkan bagus, tapi abstrak. Tidak bisa mendarat di dalam kehidupan kita. Ada semacam gap antara apa yang dikhotbahkan dengan apa kehidupan kita. Dan alasan kita adalah, oke, itu adalah ideal. Sementara saya hidup di dalam satu setting yang real, setting yang konkret, saudara. Saudara, itu satu ucapan yang ngaco, ya, saudara. Karena kalau kita perhatikan di dalam kitab suci, saudara, bahwa kebenaran firman Tuhan itu selalu grounded di dalam aksi-aksi nyata di dalam sejarah, saudara. Apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis, apa yang dikerjakan oleh Yesus, apa yang nantinya dikerjakan oleh gereja, oleh Paulus, oleh para murid, dan di dalam perjanjian lama, saudara, apa yang dikerjakan oleh mereka adalah hal-hal yang mereka kerjakan di dalam sejarah. Ada kegagalannya, ada keberhasilannya, ada. Dan kita tidak bisa mengatakan, itu ideal-ideal saja, saudara. Saudara, kita melihat ya bahwa kebenaran firman Tuhan itu selalu grounded di dalam peristiwa-peristiwa sejarah, saudara. Jangan sembarangan kita mengatakan kebenaran kitab suci itu abstrak atau kata-kata yang indah, saudara. Ya, itu idealnya. Kita harusnya seperti itu. Tapi karena kita tahu sendiri ya, dalam kehidupan kita susahlah. Kita ini kan masih hidup di dalam badan. Loh, Yohanes Pembaptis hidup di dalam badan, saudara. Di dalam satu konteks historis yang sangat jelas, saudara. Dan kita melihat Yohanes Pembaptis ini datang. Apa yang dia lakukan, saudara? Saudara, saya sangat suka dengan tokoh Yohanes Pembaptis ini ya, karena salah satunya adalah satu hal ini, saudara. Yaitu bahwa dia tahu dia itu siapa. Dia tahu dia siapa, dia tahu panggilannya dia apa, dan dia langsung hidup dan dipaparkan dalam kitab suci kita, mengerjakan seperti yang adalah panggilannya dia. Tapi ini particularly di dalam Injil Matius, saudara. Nah, Injil Lukas juga ada, tapi mungkin tidak sejelas Matius, saudara. Di dalam Injil Matius, saudara, kita mendapati Yohanes Pembaptisnya itu tidak banyak dijelaskan. Kalau di Lukas kan dijelaskan ya, sudah. Dia anaknya siapa, pada waktu orang tuanya hamil itu seperti apa, itu Elizabeth pernah ketemu sama Maria, ada penjelasan seperti itu. Di dalam Matius kan nggak ada, sudah. Munculnya seperti abrupt saja. Tokoh yang tahu-tahu muncul, tapi sangat jelas dia itu siapa, sudah. Kita nggak banyak dengar bunga-bunga cerita tentang Yohanes Pembaptis, tapi kita tahu satu hal, yaitu bahwa dia tahu dia siapa. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang sedang menggenapkan panggilan Tuhan yang ada di dalam kitab Yesaya pasal 40. Wah, itu indah sekali, saudara. Banyak di antara orang Kristen, saudara, yang tidak sadar dirinya itu siapa, saudara. Yang akhirnya panggilan hidupnya itu bisa blur, saudara. Gak terlalu jelas. Saya hidup itu ya kue sera-sera lah. Yang penting hidup jangan jadi orang yang terlalu jahat. Ya jadi orang Kristen ya ke gereja, ya melakukan ini dan itu. Tapi gak jelas tuh sebetulnya hidup saya itu visinya, hidupnya itu apa. Atau gereja itu visinya apa, saudara. Yohanes Pembaptis adalah dia yang sangat jelas, saudara. Dia tahu dengan jelas dan dia mengatakan bahwa aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Sudah pernah ada firman Tuhan dan sekarang saya tahu panggilan saya jelas adalah untuk menggenapkan firman Tuhan yang sudah dinubuatkan itu, saudara. Dan apa, saudara? Apa berita utama yang disajikan oleh Yohanes Pembaptis? Saudara kalau ingat ya, tokohnya Yohanes Pembaptis ya, saudara terutama mengingat dia itu sebagai tokoh yang seperti apa? Saya tebak ya, saudara ya. Banyak di antara kita yang mengingat Yohanes Pembaptis itu sebagai seorang tokoh yang pertama, berani menyerukan pertobatan, berani menyerukan perputaran hidup dari kehidupan yang berdosa, saudara. Nah, itu memang saya percaya tepat, saudara. Namun, saudara, itu semua adalah hal-hal yang membalut dari berita yang sangat utama. Berita utama Yohanes Pembaptis itu apa, saudara? Kasih karunia Allah. Masa anugerah, saudara. Saudara, Yohanes mengatakan bahwa aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan untuk Tuhan. Itu dari Yesaya pasal 40. Dan Yesaya pasal 40 itu adalah satu buah berita tentang adanya rahmat Tuhan yang besar. Berita tentang Tuhan itu sekarang akan kembali berkasih karunia kepada orang Israel. Dan Yohanes Pembaptis mewartakan itu. Aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Gunung itu akan diratakan, lembah-lembah akan ditimbun. Artinya apa, saudara? Artinya akan ada satu buah jalan yang rata. Jalan yang rata untuk apa? Untuk mereka yang sedang ada di dalam pembuangan di Babel untuk bisa pulang ke tanah Yudea. Jadi mereka tidak perlu kesulitan untuk masuk ke dalam lembah, naik di atas gunung dan lain sebagainya. Tapi mereka akan punya jalan yang rata. Dari tanah pembuangan di Babel, mereka bisa pulang untuk ke tanah Yudea.
Pada zamannya Tuhan Yesus, pada zamannya Yohanes Pembaptis, mereka banyak yang sudah pulang, banyak yang sudah ada dalam tanah Yudea, tetapi secara spiritual mereka masih berasa dibuang oleh Tuhan. Kemuliaan Tuhan belum kembali, dan sekarang sudah Yohanes Pembaptis mewartakan, era itu sedang akan tiba, era kasih karunia Tuhan sedang akan tiba. Namun, betul seperti yang selama ini sudah jadi asumsi kita, bahwa era kasih karunia itu akan hadir di antara kita, bukan tanpa seruan pertobatan, saudara. Kasih karunia itu selalu meliputi percakapan tentang pertobatan dan bahkan tentang penghakiman, saudara. Saudara, di Indonesia ini ya, saudara, Anda kalau misalkan mendengar berita, dan banyak kan kita mendengar berita seperti ini, saudara. Ketua parpol ini korupsi ini, lalu tim sukses yang sana korupsi ini, saudara. Atau ya anggota kabinet atau anggota DPR dan sebagainya, korupsi ini. Dan beberapa diantaranya korupsinya itu menyebabkan kerugian negara yang jumlahnya itu sangat fantastis, saudara. Mungkin puluhan bahkan ratusan triliun. Waduh, itu padahal korupsi yang sangat berat, saudara. Saudara bisa membayangkan nggak, saudara? Kalau mereka ini dihadapkan di hakim, lalu hakimnya tidak memvonis dengan berat, saudara. Hakimnya misalkan membebaskan saja. Kira-kira Anda marah nggak? Marah kan, saudara? Pernah ada acara televisi, saudara, yaitu kita itu mengunjungi koruptor-koruptor yang masuk ke dalam penjara, saudara. Lalu dicek, saudara, betul nggak sih dia sebetulnya ada dalam penjara ini? Lalu masuk ke dalam penjaranya, kita lihat ya ada TV-nya dan sebagainya. Kita pun rasa nggak terima. Koruptor ini harus dimiskinkan, koruptor harus dipukul dengan keras. Bisa nggak saya mengatakan, Anda kok kurang kasih karunia ya? Anda itu kok kurang beranugerah ya? Nggak bisa kan, saudara? Jadi kalau kita mau bicara tentang kasih karunia, itu tidak bisa tidak. Harus ada meliputi penghakiman, harus ada meliputi percakapan tentang pertobatan. Yohanes Pembaptis adalah dia yang terutama datang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan itu sedang datang. Dia sedang memberitakan bahwa sebentar lagi Mesias itu akan tiba, akan datang dengan segala macam kemurahannya dia. Tetapi sudah, itu semua tiba bukan tanpa penghakiman yang keras, saudara. Maka ada kata-kata seperti ini, saudara ya. Hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia dan akar pohon tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa tetap harus ada pertobatan dari dosa, harus ada buah-buah pertobatan. Lalu yang menarik adalah dia memberikan semacam kayak kemungkinan orang akan beralasan seperti apa. Dan Yohanes Pembaptis itu bukan orang bodoh, saudara. Dia tahu, saudara, ketika dia berkhotbah, alasan yang diungkapkan dia itu adalah alasan dari orang-orang. Yaitu apa, saudara? Dia mengatakan, jangan kamu pikir kalau kamu adalah keturunan Abraham, ya. Jangan kamu pikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Pendek kata, saudara, Tuhan Allah itu bisa membuat keturunan yang baru. Tuhan Allah itu bisa membuat, saya tidak mengatakan dia akan membuang orang Israel ya, enggak ya, saudara. Tetapi saudara, keturunan Abraham itu adalah ciptaan Tuhan. Abraham itu adalah ciptaan Tuhan, keturunan Abraham itu adalah ciptaan Tuhan, dan sekarang para Gentiles yang tadinya itu orang-orang tidak kepikir sekalipun juga berbagian dengan umat Tuhan, saudara. Maka dia mengatakan dengan kalimat yang sangat menusuk mungkin tapi tepat ya. Dari batu-batu yang kamu pikir nggak akan jadi apa-apa, itu pun bisa jadi keturunan Abraham. Sekarang saudara dan saya yang bukan keturunan Abraham secara fisik juga mengakui diri sebagai keturunan Abraham, bukan, saudara? Oleh karena itu, yang keturunan Abraham secara fisik jangan merasa aman, saudara. Jadi di dalam argumentasinya Yohanes, orang itu bisa susah untuk bertobat karena apa? Karena mereka punya tameng. Tamengnya mereka adalah sebetulnya ya kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Allah itu ketika memanggil Abraham karena apa? Karena kasih karunia Allah, saudara. Jadi kami adalah keturunan Abraham yang adalah kasih karunia Allah. Ya, menjadi bapaknya orang beriman. Jadi saya itu berlindung kepada kasih karunia Allah loh. Saudara, bukankah ini agak mirip ya dengan orang-orang dengan teologi reform ya, seperti saudara dan saya, saudara. Saya juga sangat memegang teologi reform, saudara. Nah, saudara, saya ini adalah orang yang sangat percaya bahwa saat ini saya itu aman. Dalam artian, saudara, sudah pasti diselamatkan. Karena kitab suci menyatakan bahwa Roh Kudus membuat kita bisa bersaksi tentang Yesus Kristus, dan Roh Kudus itu ya, yang pada dasarnya membuat saya bisa diselamatkan adalah Roh Kudus yang bekerja, maka Roh Kudus itu tidak mungkin fail, saudara. Maka saya percaya bahwa sekali orang diselamatkan, dia akan terus diselamatkan, saudara. Rasa aman. Tetapi, saudara, orang itu tidak diselamatkan karena rasa aman. Orang yang punya rasa aman itu doktrinnya benar. Bahwa betul ya, kalau kita itu dijagai oleh Tuhan, bahwa pada titik pertama keselamatan kita adalah keselamatan yang daripada Tuhan, maka itu sudah pasti secure, sudah pasti aman, sudah. Tetapi ya, merasa sudah selamat, merasa sudah aman, apakah itu pasti artinya sama dengan kita itu sudah diselamatkan? Gak sama, sudah. Keselamatan bagi orang yang sudah diselamatkan itu secure, aman. Tapi berasa diselamatkan itu tidak idem dengan sudah pasti diselamatkan, saudara. Dan Yohanes mengatakan, kamu pikir kamu keturunan Abraham?
berdasarkan kasih karunia Allah, keturunan Abraham, itu sudah pasti secure, sudah pasti fix, secure. Oh enggak ya, Tuhan Allah bisa bikin keturunan Abraham dari batu-batu. Dan kamu kalau tidak menghasilkan buah pertobatan akan ditebang, saudara. Maka kalimat ini, saudara, semestinya menjadi satu buah kalimat yang menakutkan, ya, saudara. Ini bukan kalimat yang bisa kita terima dengan enteng ya. Saya akan terkejut, ya, saudara, akan heran ya. Kalau orang membaca bagian ini, ya saudara, lalu akan langsung cepat saja kita bisa netralisir. Nah, tapi kan kita sudah percaya sama Yesus Kristus ya. Jadi ya tidak menghasilkan buah pertobatan ya tidak apa-apa sudah. Lu kok kita itu bisa mengatakan percaya pada Yesus Kristus, lalu berbenturan dengan kalimat di dalam firman Tuhan. Oh, nggak apa-apa. Lalu kita punya rasa aman, yaitu doktrin sekali selamat tetap selamat. Sudah orang Yahudi juga percaya sekali selamat tetap selamat. Mereka juga percaya mereka keturunan Abraham sudah. Tetapi Yohanes Pembaptis berkhotbah dengan sangat keras sudah. Saya percaya khotbah ini tidak boleh disikapi dengan enteng ya. Khotbah ini perlu disikapi juga dengan satu buah perasaan gentar di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita berbicara tentang pertobatan, pada umumnya kita orang-orang Injili itu mengaitkan pertobatan dengan dua hal yang memang penting, saudara. Yang pertama adalah komitmen iman. Jadi orang bertobat itu apa? Orang bertobat itu artinya adalah sekarang saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tadinya mungkin saya pernah dengar saja. Tadinya mungkin saya menjalankan banyak ritual-ritual Kristen. Tetapi sekarang saya betul-betul berkomitmen, betul-betul beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah aspek yang pertama. Apakah kita mendapatkan dukungan kitab suci dari bagian Alkitab yang kita baru saja baca? Ya, Yohanes Pembaptis juga menyatakan bahwa saya bukan Mesias. Ketika ada orang yang nanti akhirnya bertanya kepada dia, menanti-nantikan, apakah engkau adalah sang Mesias? Dia menjawab, bukan. Saya itu buka tali kasetnya pun tidak layak. Saya cuma baptis kamu dengan air, tapi dia akan baptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi aspek pertama dari pertobatan yang memang sangat penting adalah komitmen iman. Kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang kedua yang kita juga sering kaitkan pertobatan dengannya adalah personal holiness. Sekarang saya bertobat, itu artinya apa? Kehidupan saya secara personal akan menjadi lebih suci, lebih baik, saudara. Jadi saya itu tidak lagi berjudi, misalkan. Tidak lagi merokok, tidak lagi mabuk-mabukan, tidak lagi main perempuan, atau tidak lagi berkancang di dalam pornografi, misalkan seperti itu, saudara. Jadi pertobatan seringkali dikaitkan dengan dua hal yang memang penting itu. Yang pertama, komitmen iman. Yang kedua adalah personal holiness, saudara. Tetapi, saudara, di dalam bagian Alkitab yang kita baca, rupanya pertobatan yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis nggak cukup sampai di sana, saudara. Pertobatan itu juga menyangkut aspek sosial. Maka Yohanes Pembaptis menyatakan seperti ini, saudara ya. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan orang yang tidak punya. Barang siapa punya makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Datang juga pemungut cukai, lalu dia bertanya, Guru, apakah yang harus kami berbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi saudara, apa itu perbuat? Apa itu pertobatan? Pertobatan juga harus menyangkut aspek sosial, saudara. Kalau kamu memiliki makanan, berbagi. Kalau kamu punya uang lebih, berbagi. Kalau kamu menjadi satu buah pejabat publik, jangan memeras. Jangan mengambil yang semestinya bukan bagianmu. Ini adalah menyangkut sistem perpajakan, menyangkut tolong-menolong, saudara. Dan juga kalau kamu itu memiliki kekuatan yang lebih, kalau kamu itu prajurit, kamu itu dikasih senjata oleh kerajaan atau oleh negara, saudara, kalau zaman sekarang. Jangan memanfaatkan kekuatan atau keunggulanmu itu untuk memeras orang lain. Nah, ini adalah satu buah aspek sosial, saudara, yang kita kadang-kadang orang-orang Injili itu jarang untuk sentuh, saudara. Kita seperti kayak punya kompartemen tersendiri, saudara. Jadi orang Injili itu biasanya, saudara, mengaitkan pertama-tama Injil, pertobatan dengan satu buah pilar besar, saudara. Injil dan pertobatan pilar besar. Artinya apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya kehidupan kita diubahkan untuk menjadi suci. Lalu, saudara, kita juga punya kompartemen yang lain, yaitu apa? Buah dari pertobatan, yaitu misalkan, saudara, kita itu juga jadi orang Kristen yang baik itu harus menolong orang lain. Tapi ini seperti kayak beda pilar, saudara. Namun kalau dalam bagian Alkitab yang kita baca, saudara, kita mendapati bahwa salah satu aspek penting dari pertobatan juga adalah itu menyangkut aspek sosial, saudara. Ketika kita itu bertobat, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, itu bukan sekedar kita akan punya personal holiness yang akan lebih baik atau komitmen yang iman yang lebih baik, tetapi, saudara, juga akan menjadi berkat, saudara. Itu paket yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Selanjutnya, saudara, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa saya bukan Mesias, tetapi dia yang datang setelah saya, dia juga akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api, saudara. Tapi kata-katanya ini, saudara, alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, saudara, kita melihat, saudara, bahwa Yohanes Pembaptis adalah dia yang penuh dengan Roh Kudus sejak di dalam kandungan. Dia adalah orang yang sangat mengenal siapa itu Yesus Kristus, bahkan sejak sebelum dia dilahirkan dan ketika Maria itu masih hamil yang baru saja awal, saudara. Dia sudah melonjak
dengan kegirangan di dalam kandungannya Elizabeth, saudara. Jadi saudara, kalau tanya Yohanes Pembaptis itu kenal nggak siapa itu Yesus, saya percaya saudara, sampai di dalam titik ya Lukas pasal 3 ini saudara, orang yang paling mengenal Yesus dan segala panggilannya adalah Yohanes Pembaptis, saudara. Bahkan lebih daripada Maria, saudara. Maria sempat didapati beberapa kali ketika dia belum paham, dia menyimpan perkara itu dalam hatinya. Dan sekarang saudara, Yohanes Pembaptis yang paham siapa itu Yesus, dia paham bahwa Yesus itu sedang datang akan menyatakan kemuliaan Allah, akan menyatakan rahmat Allah yang besar. Namun saudara, juga sekali lagi bukan tanpa penghakiman, saudara. Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya, untuk mengumpulkan gadungnya dari lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, ini adalah berita yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Yohanes Pembaptis mengenal Yesus. Siapa Yesus yang dikenal oleh Yohanes Pembaptis? Yesus yang akan menghadirkan penghakiman. Apakah tidak membawa kasih karunia? Tentu saja membawa kasih karunia. Tetapi kasih karunia yang hadir itu bukan tanpa penghakiman, saudara. Nah, selanjutnya saudara, kita melihat ya peristiwa ketika Yesus itu dibaptis, saudara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah saudara, kita melihat ya satu buah teologi penting di dalam Injil Lukas ini, saudara, di dalam satu buah peristiwa ini, yaitu sebelum ada Allah yang menyatakan dirinya kepada Yesus Kristus, engkau adalah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan, Roh Kudus turun kepada dia. Ada catatan tentang Yesus berdoa. Nah, kita pernah singgung ini, saudara, ya, karena kita melihat ya pada waktu Zakaria, saudara, masuk dan membakar ukupan, orang-orang di luar itu sedang sembahyang. Kita melihat dalam bagian ini Yesus berdoa. Nanti dalam peristiwa transfigurasi Yesus berdoa. Sebelum murid-murid Yesus berdoa. Berdoa adalah elemen yang sangat ditekankan di dalam Injil Lukas ini, saudara. Sekarang Yesus berdoa dan Allah Bapa menyatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sebelumnya itu, saudara, kita melihat ya ada kontras di mana Yohanes Pembaptis itu ditangkap karena peristiwa Herodias. Saudara, saya kira ya, saudara dan saya itu cukup paham bahwa Yohanes Pembaptis itu bukan sembarang pengkhotbah. Yohanes Pembaptis itu bukan sembarang orang yang akan mengkhotbahkan khotbah moral yang benar. Itu bukan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah dia yang mengkhotbahkan tentang datangnya satu buah era, datangnya Mesias. Itu adalah Yohanes Pembaptis, saudara. Apakah di dalamnya itu menyangkut ada khotbah moralnya? Ada. Tetapi primarily dia bukanlah pengkhotbah moral. Dia adalah pengkhotbah yang mengkhotbahkan tentang Yesus Kristus Sang Mesias, saudara. Lalu saudara, di dalam bagian ini kita mendapati ada catatan tentang Yohanes Pembaptis yang menegur Raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias. Ini kok jadi tahu-tahu kita mengenal Yohanes Pembaptis sebagai seorang pengkhotbah moral yang happen to be dealing with the wrong person, ya, menegur Herodes lalu dia ditangkap, saudara. Nah, sekali lagi ya, kalau kita baca secara keseluruhan message Yohanes, kita akan melihat ya, teguran Yohanes kepada Herodes itu bukan sekedar teguran biasa. Dia sedang menegur Herodes atas satu buah peristiwa yang tidak benar, ya, dengan peristiwa Herodias, saudara. Itu artinya adalah bahwa kamu sebagai raja orang Yahudi, Herodes itu kan raja orang Yahudi, saudara, ya. Meskipun dia orang Edom, ya, tapi kan dia menjadi raja atas orang-orang Yahudi, saudara. Raja boneka sih, tetapi raja orang Yahudi itu Mesias, saudara. Raja orang Yahudi yang benar itu tidak boleh melanggar Taurat seperti Herodes, saudara. Jadi Yohanes Pembaptis ketika dia menegur dosanya dia dengan urusan Herodias itu, saudara, ini bukan sekedar urusan, hei Herodes, kamu berdosa secara moral, tapi Herodes, kamu tidak sesuai dengan Taurat, oleh karena itu kamu tidak cocok untuk menjadi Mesias. Dan the real Messiah adalah Yesus, saudara. Nah, ini yang menyebabkan Yohanes Pembaptis itu menjadi sangat serius crime-nya dia. Bukan sekedar urusan teguran moral, tapi ini adalah teguran terhadap legitimasinya Herodes sebagai seorang raja. Karena Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa the real king adalah Yesus, saudara. Dan kita mendapat ya konfrontasi ini harganya mahal, saudara. Dia masuk dalam penjara. Saudara, kadang-kadang ya, ketika kita menyatakan bahwa Yesus itu raja, ini ucapan gampang kita ucapkan, saudara. Yesus itu raja. Tetapi ya, kita perlu sadar, waktu kita menyebut Yesus itu raja, artinya yang lain bukan. Dan ketika yang lain bukan, itu ada harga yang mesti dibayar, saudara. Nggak tentu ya, kita masuk penjara nggak tentu, saudara. Tapi mungkin, saudara, yang lain bukan itu apa? Yang lain itu mungkin diri kita sendiri, saudara. Nah, kita pasti sadar, saudara. Kalau kita menyatakan bahwa Yesus raja, yang lain bukan. Maka dalam kitab suci ada tekanan ya, sangkal diri, pikul salib, dan sebagainya, saudara. Itu sejalan saja, saudara. Kalau Yesus itu raja, maka yang lain bukan. Engkau bukan raja, anakmu bukan raja, gerejamu bukan raja. Semua selain daripada Yesus itu bukan raja, saudara. Maka Yesus raja, yang lain bukan. Dan itu ada konsekuensinya, saudara. Selanjutnya, saudara, kita mendapati ya setelah peristiwa pembaptisan, kita diperkenalkan oleh Yesus Kristus yang akan nanti dicobai lalu masuk ke dalam pelayanan publiknya, saudara. Nah, kita diperkenalkan dengan silsilah Yesus Kristus. Nah, saudara, silsilah Yesus Kristus ini ditunjukkan pada kita di dalam bagian ini
Dan silsilahnya Yesus Kristus itu di dalam catatan kitab suci kita kan ada dua ya. Ada satu dalam Injil Matius, ada satu dalam Injil Lukas. Dan silsilahnya itu banyak bedanya. Khususnya catatan-catatan tentang Abraham ke atas itu pasti sudah beda banget ya. Karena kalau Matius itu kan ujungnya sampai kepada Abraham. Dari Abraham sampai pada Yesus. Kalau di dalam bagian Injil Lukas ini adalah dari Yesus sampai kepada Adam. Jadi sudah pasti dari Adam sampai kepada Abraham itu catatannya berbeda sekali dengan Matius. Namun sudah di dalam bagian-bagian yang sama pun sudah kita mendapati jalur yang diambil itu berbeda. Jadi butuh penjelasan sudah. Dan ada banyak sekali penjelasan sudah. Kita tidak bisa lakukan di sini. Namun yang paling gampang saja sudah saya katakan ini. Penulisan silsilah itu bukan cuma ada satu metode. Jadi menuliskan silsilah yang sah, menuliskan silsilah yang benar, sesuai dengan kaidah yang berlaku, itu bukan cuma ada satu kaidah yang berlaku. Mirip sudah, kalau saudara itu sedang menulis satu buah karya tulis. Karya tulis itu punya format tulisan, bukan cuma satu. Anda mungkin bisa mengikuti Turavian style, Anda bisa mengikuti style yang lain, style yang lain. Mungkin Eropa sama Amerika sama macam-macam, itu bisa berbeda-beda style yang diminta sudah. Oleh karena itu sudah, penulisan dengan style yang benar, itu tidak tentu sama sudah. Sehingga kita percaya Matius itu benar, Lukas itu benar, namun mereka punya style tulis. Mereka punya kaidah tulis, bukan cuma style ya, mereka punya kaidah tulis yang berbeda sudah. Misalkan saja sudah, ambil contoh ya. Saat ini, di dalam dunia saat ini sudah, kalau kita ngomong tentang siapa anaknya siapa, itu terutama pikiran kita itu adalah fisik. Dia adalah anaknya Bapak A. Itu artinya adalah secara fisik Bapak A itu menikah dengan Nyonya A, lalu punya anak dia secara fisik sudah. Tapi pada zaman ini juga sudah, kita juga mengatakan bahwa ngomong anak itu tidak tentu anak secara fisik loh. Anak itu juga bisa kita sebutkan anak secara legal. Misalkan satu buah pasangan, ternyata dia tidak dikarunia anak secara fisik, lalu dia adopsi orang lain. Maka itu adalah bahasa legal. Ini adalah anaknya ini dalam bahasa legal. Ada juga yang di dalam bahasa spiritual sudah. Dan betul juga sudah, bahasa spiritual sudah. Ketika ada di dalam gereja, seorang pendeta mengatakan ini adalah anak-anak saya sudah. Nah kita semua mengerti sudah, pada waktu itu kita mengerti. Ini adalah bahasa spiritual ya. Di dalam Kristus kita adalah anak-anak Allah. Tapi sekarang kita punya semacam kayak perwakilan gembala yang mana punya jemaat itu dipandang sebagai anak-anak. Misalkan begitu sudah. Jadi kita mendapati itu adalah bahasa yang sah juga sudah. Tapi sudah ketika disebutkan anaknya saya, itu siapa sudah? Mungkin anak saya secara fisik, anak saya mungkin anak saya secara legal, kalau saya mungkin pernah melakukan adopsi, atau anak saya secara spiritual, anggota jemaat, misalkan sudah, itu bisa juga sudah. Jadi kita mendapat ya, penulisan silsilah dengan kaidah yang benar, itu bukan cuma ada satu kaidah. Sehingga Matius dengan Lukas itu bisa berbeda sudah. Kemungkinan sudah, Matius lebih banyak mengambil line secara fisikal, dan disorot dari sudut pandang royal atau kerajaan. Sementara Lukas banyak mengambil dari aspek legal dan juga royal, saudara. Nah, beberapa catatan yang saya ingin ajak kita untuk bersama-sama lihat, saudara. Yang pertama di dalam ayat 27, saudara. Anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri. Ya. Anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, saudara. Nah, saudara menyebutkan bahwa Sealtiel itu anak Neri ya. Ayat 27 ya, Yohanan, Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri. Menyebutkan Sealtiel sebagai anak Neri, ini ada semacam masalah, saudara. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Tawarikh ya, saya coba bacakan ya. Kita melihat dari 1 Tawarikh pasal 3 ayat 17, saudara. Anak-anak Yekonya, orang kurungan itu ialah Sealtiel, anaknya. Ya, Sealtiel, anaknya. Jadi, Sealtiel itu anaknya siapa harusnya? Sealtiel harusnya adalah anaknya Yekonya. Sealtiel, tapi di sini sudah bukan anaknya Yekonya ya. Kalau dalam ayat 27 pasal 3 kita melihat Zerubabel anak Sealtiel, anak Neri. Ini kok jadi anak Neri sudah? Harusnya anak Yekonya. Kenapa demikian sudah? Sekali lagi penulisan kaidahnya bisa saja karena dia mengambil jalur yang dianggap legal. Tetapi apa alasannya sudah? Yekonya tidak dicatat dalam bagian ini sudah. Nah, ada komentator yang mengatakan dari ini karena penulis Injil Lukas itu menganggap secara sangat serius ya kutukan yang ada di dalam kitab Yeremia pasal 22. Saya coba bacakan bagi kita semua ya. Yeremia pasal 22 ayat yang ke-30. Beginilah firman Tuhan, catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya, sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Nah, ini adalah berbicara tentang Yekonya, saudara. Adakah konya ini suatu benda yang hina yang akan dipecahkan orang, atau suatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapakah ia dicampakkan dan dilemparkan ke negeri orang yang tidak dikenalnya? Hai negeri, 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 dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, catatlah orang ini sebagai orang yang tidak punya anak, saudara. Konya, saudara.
Jadi kita mendapati ya, Konya atau Yekonya itu di dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa dia tidak akan punya keturunan. Tapi sudah di dalam kitab Tawarikh kita mendapati ada catatan dia punya anak, saudara. Nah, Lukas, saudara, memandang secara serius ya bahwa pernah ada kutukan yang diberikan kepada Yekonya. Maka di dalam satu buah catatan keturunan Daud secara official, saudara, Konya tidak dimasukkan, saudara. Lagi-lagi, saudara, di dalam silsilah ini kita diajak untuk melihat ya bahwa perkataan judgment dari Tuhan itu serius. Mungkin bisa ada anak secara fisik, tetapi dalam cara pandang penginjil Lukas sudah nggak masuk itu. Yekonya nggak masuk di dalam silsilah ini, sudah. Selanjutnya kita melihat ya ayat 31. Anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Anak Daud itu diambil dari jalur Natan, sudah. Padahal kalau kita lihat di dalam Injil Matius ya, kita mendapati anak Daud itu diambil dari jalur Salomo, sudah. Kenapa di dalam bagian ini diambil dari jalur Natan? Yang pertama, sudah, kita bisa melihat hal ini adalah untuk serving tujuan di mana tidak ada Yekonya di dalamnya. Maka diambil jalurnya adalah jalur Natan, saudara. Namun kemungkinan lain, saudara, adalah bahwa kemungkinan ya penulis ini adalah penulis yang punya haluan politik yang rada tidak setuju dengan Salomo, saudara. Karena kita tahu ya Salomo memang sangat diberkati oleh Tuhan, tetapi Salomo di dalam pemerintahnya dia ada banyak pertumpahan darah. Oleh karena itu jalur anak Daud diambil dari jalurnya Natan, saudara. Jalur yang mungkin lebih tidak terkenal, lebih tidak mentereng, tapi juga tidak banyak berlumuran darah, saudara. Seperti pada zamannya Salomo, saudara. Dan pada ujungnya kita mendapati, saudara, Yesus itu nanti akan disebut sebagai anak Adam, anak Allah. Lalu selanjutnya kita akan melihat kontrasnya, saudara. Jadi dalam bagian ini kita diajak untuk melihat ya, siapa itu Yesus yang diperkenalkan mulai pelayanan sejak usia 30. Dia adalah sang anak Allah. Sementara, saudara, di dalam bagian ini kita juga mendapatkan catatan ada Adam yang juga adalah anak Allah. Jadi silsilah Yesus sampai kepada anak Adam, anak Allah. Sementara Yesus juga adalah anak Adam, anak Allah. Kita akan melihat ya, apa bedanya Adam sebagai anak Allah dengan Yesus sebagai anak Allah, sudah. Khususnya ketika mereka itu sama-sama masuk ke dalam pencobaan. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita untuk mendoakan dua pokok doa. Yang pertama, mari kita bersama-sama berdoa ya. Kita meminta pertolongan pada Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kita satu buah pertobatan yang sejati. Kita tidak menganggap enteng kasih karunia Allah. Kita percaya bahwa kita butuh untuk memiliki pertobatan yang sejati, saudara. Nah, kedua, kita juga berdoa bahwa pertobatan sejati itu ada dampaknya bagi sesama kita, saudara. Pertobatan sejati bukan sekedar urusan komitmen iman dan juga urusan kesucian pribadi. Pertobatan sejati juga berkaitan dengan sesama kita. Kiranya Tuhan boleh menyertai setiap kita. Hari ini kita juga belum ada ayat hafalan. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Terpujilah Tuhan.